Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menganalisis jurnal mengenai Enhancement of Image Using Morphological Transformation. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ken Samarian dengan NIM 95. Saya Ade Abdul Razak, NIM 76. Kami akan membahas beberapa poin. Yang pertama, apa yang melatar belakangi munculnya paper tersebut. Yang kedua, poin apa yang ditekankan pada paper tersebut dan tujuan paper tersebut untuk apa. Yang ketiga, metode apa yang digunakan pada paper tersebut. Jelaskan secara rinci. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari paper tersebut. Makalah ini membahas meningkatkan gambar dengan kontras yang buruk dan deteksi latar belakang, mengusulkan kerangka kerja yang digunakan untuk mendeteksi latar belakang pada gambar yang dicirikan oleh kontras yang buruk. Peningkatan citra telah dilakukan dengan dua metode berdasarkan gagasan hukum Weber. Metode pertama menggunakan informasi dari analisis latar belakang gambar dengan blok, sedangkan metode transformasi kedua menggunakan operasi pembukaan, operasi penutupan yang digunakan untuk menentukan gambar skala abu-abu multilatar belakang. Pemrosesan citra secara lengkap dilakukan dengan menggunakan model simulasi MATLAB. Akhirnya, makalah ini disusun sebagai berikut sebagai transformasi morfologi dan hukum Weber. Perkiraan latar belakang gambar ke latar belakang melalui analisis blok dalam hubungannya dengan transformasi yang meningkatkan gambar dengan pencahayaan yang buruk. Konsep multi-background diperkenalkan melalui pembukaan dengan rekonstruksi menunjukkan perbandingan antara beberapa teknik untuk meningkatkan kontras pada gambar. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai latar belakang juga gambar berdasarkan blok. Transformasi morfologi, pembukaan dengan rekonstruksi atau metode erosi dilatasi, dan analisis blok digunakan untuk mendeteksi latar belakang tingkat keabuan dan warna citra. Teknik ini pertama kali diimplementasikan dalam skala abu-abu dan kemudian diperluas ke gambar berwarna dengan meningkatkan komponen warna secara individual. Untuk membantu hasil yang lebih baik, teknik domain terkompresi atau DCT digunakan secara eksklusif untuk peningkatan gambar berwarna. Keuntungan utama dari metode DCT adalah dapat digunakan untuk semua jenis pencahayaan. Dalam sebuah metode di atas, peningkatan citra yang terdeteksi latar belakang dilakukan dengan menggunakan hukum Weber. Hukum Weber yang dimodifikasi untuk domain terkompresi. Analisis kritis dari berbagai kelebihan dan kekurangan di setiap metode dilakukan dan cara untuk mengatasi kekurangannya juga disarankan. Kemudian mengenai blok untuk gambar tingkat abu-abu. Misalkan F adalah citra asli yang dibagi lagi menjadi beberapa blok dengan masing-masing blok merupakan subcitra dari citra asli. Untuk setiap blok N, nilai intensitas minimum Mi dan intensitas maksimum Mi dihitung Mi dan nilai Mi digunakan untuk mencari latar belakang.
Yang kedua, poin apa yang ditekankan pada paper tersebut dan tujuan paper tersebut untuk apa. Jadi, yang ditekankan pada paper tersebut yaitu hukum Weber. Hukum Weber merupakan hukum yang memiliki hubungan logaritmik. Teknik ini diterapkan pada pemrosesan gambar untuk menyempurnakan gambar secara efektif. Metode Weber sendiri memiliki dua metode, yaitu pertama menggunakan informasi dari analisis latar belakang gambar dengan blok, dan kedua menggunakan operasi pembukaan, operasi penutup yang digunakan untuk menentukan gambar skala abu-abu multi latar belakang. Dan tujuan dari makalah ini untuk mendeteksi gambar latar belakang dan meningkatkan kontras pada gambar tingkat keabuan dengan pencahayaan yang buruk. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai metode apa yang digunakan pada paper tersebut. Jelaskan secara rinci dan juga terangkan flowchart atau alur penelitian pada paper tersebut. Untuk metode penelitian, yang pertama ada analisis latar belakang gambar berdasarkan blok. Kemudian ada analisis latar belakang gambar menggunakan pembukaan oleh rekonstruksi untuk gambar skala abu-abu atau opening operation dan closing operation. Untuk alur penelitian akan dijelaskan oleh Mas Adi. Jadi untuk hasil alur penelitian pada paper tersebut yaitu gambar latar belakang diperoleh dari pembukaan dengan rekonstruksi pada gambar B1, gambar deteksi latar belakang pada gambar B2, lalu gambar asli pada B3, dan gambar terkikis pada B4, lalu gambar melebar pada B5, dan terakhir gambar operasi gray pada B6. Dapat dilihat perbedaannya dari gambar B1, B2 hingga B6. Dan gambar IR pada B7, operasi penutup pada B8, operasi pelebaran pada B9, dan terakhir operasi erosi pada B10. Jadi dapat ditarik kesimpulan pada analisis paper tersebut yaitu metodologi digunakan untuk menghitung perkiraan latar belakang menggunakan analisis blok, kemudian diperluas dengan menggunakan operator morfologi matematika. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami berdua mengenai jurnal yang berjudul
enhancement of image using morphological transformation. Bila ada kata atau tindakan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.